Shalom Jemaat Gibeon, welcome to Gibeon Church. Sungguh sangat bersuka cita saya melihat saudara seiman boleh datang menyembah, memuji Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Kolose pasalnya yang ke-1, ayat yang ke-12 sampai ke-14. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri, saudara. Saya percaya kita hadir hari ini, kita mau menyembah Dia Raja di atas segala raja. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus.
Puji Dia Tuhan, Raja di atas segala raja. Dia yang berkuasa atas hidup kita, amin. Dalam kelemahanku, kasih karuniamu berikan ke segala yang terbaik darimu. Woo! Come on! Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Hatiku, hatiku pun bersyukur, jiwaku bersuka. Kau telah sediakan yang terbaik bagiku. Oh, impianku dalammu, kau masa depanku. Hidupku tak berarti jika tanpamu. Datanglah, datanglah kerajaanmu. Setiap hidupku milikmu, dan yang ku rindukan selalu hanya kau. Tiada yang lain, hanya kau. Bertambah dan ku berkurang, dunia melihat kau terang. Amin. Oh, hanya kau bebaskanku, hanya kau jalan terang. Hidupku menyatakan hanya kau. Nyatakan pribadimu di dalam hidupku, dan semua kemuliaan kembali padamu. Oh, glory to you, Lord. Datanglah kerajaanmu, setiap hidupku milikmu, dan yang ku rindukan selalu hanya kau. Tiada yang lain, hanya kau. Bertambah dan ku berkurang, dunia melihat kau terang. Oh, hanya kau bebaskanku, hanya kau jalan terang. Hidupku menyatakan hanya kau. Oh, sekali lagi serukan. Oh, datanglah, datanglah. Come on. Oh, datanglah. Sekali lagi angkat suaramu. Datanglah kerajaanmu. Ini hidup kami, Tuhan. Dan yang ku rindukan selalu hanya kau. Tiada yang lain, hanya kau. Bertambah dan ku berkurang, dunia melihat kau terang. Oh, hanya kau bebaskanku, hanya kau jalan terang. Hidupku menyatakan hanya kau. Oh, oh, Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita, come on. Salam semuanya, welcome to Gibeon Church. Hari ini sangat bersuka cita sekali kita bisa ketemu sama-sama di tempat ini. Dan sebelum kita menyembah dan memuji Tuhan lebih dalam lagi, kita akan membaca Katekismus Reformasi. Bagi Anda yang mungkin baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami,
mungkin ada sebuah pertanyaan, kenapa setiap minggu kita membaca katekismus reformasi? Ada 3 alasan saudara. Yang pertama adalah kenapa kita membaca katekismus itu untuk memperlengkapi kita, supaya kita memiliki doktrin yang benar, supaya kita memiliki fondasi yang benar di dalam Tuhan. Dan yang kedua, alasan yang kedua adalah kita tahu dunia ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan Injil. Banyak sekali pengajaran-pengajaran yang penafsiran-penafsiran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pada waktu kita membaca katekismus, kita bisa menangkal semuanya itu dan kita bisa tahu apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Dan yang ketiga adalah ini adalah bentuk dari pengembalaan kita kepada saudara semuanya, supaya kita semuanya memiliki pengajaran yang benar, supaya kita memiliki iman yang benar di dalam Yesus. Dan hari ini kita masuk di minggu yang ketiga untuk pembacaan katekismus. Seperti biasa saya akan membacakan pertanyaannya, nanti saudara akan membacakan jawabannya, dan nanti kita sama-sama akan membaca ayatnya. Pertanyaan minggu ketiga katekismus reformasi adalah, ada berapa pribadi dalam satu Allah? Saudara, ada 3 pribadi dalam satu Allah yang benar dan hidup, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya sama dalam hakikatnya dan setara dalam kuasa dan kemuliaan. Kita baca 2 Korintus pasal 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Silakan duduk saudara. Saudara, kalau kita bicara tentang Allah Tritunggal, terkadang ini sering disalahartikan. Terkadang ada beberapa orang yang memahami Allah Tritunggal dengan salah. Kadang-kadang mereka bertanya, apakah kekristenan menyembah 3 Allah? Apakah Allah orang Kristen itu ada 3? Saudara, kita menyembah satu Allah. Kita adalah monoteis, di mana kita hanya percaya kepada satu Allah. Kita tidak menyembah 3 Allah. Tetapi di dalam satu Allah itu Allah menyatakan dirinya, Allah hadir di dalam 3 pribadi. Tetapi di dalam 3 pribadi itu Allah satu hakikat. Hakikat di dalam kuasanya, hakikat di dalam kekudusannya, sama di dalam kemuliaannya. Jadi saudara, sekali lagi kita tidak menyembah 3 Allah, tetapi kita menyembah satu Allah yang esa, satu Allah yang benar, satu Allah yang kudus. Tetapi Allah yang benar, Allah yang kudus itu hadir dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara, kenapa kita perlu untuk memahami Trinitas ini? Kenapa? Apa pentingnya bagi kita? Saudara, hari ini saya mau mengatakan bahwa pada waktu kita memahami Trinitas, kita akan bisa melihat sebuah kesatuan keutuhan dalam karya keselamatan yang dilakukan Allah dalam hidup kita. Saudara, kita tahu pada waktu manusia jatuh dalam dosa, maka Bapa merancangkan keselamatan itu bagi kita. Dia berencana menebus umat manusia. Kemudian Sang Anak, Sang Firman, Logos, dia berinkarnasi menjadi manusia. Dia mati bagi kita, menebus dosa kita. Dia mengalahkan maut, maut tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Dan Roh Kudus hari ini, pada waktu kita percaya kepada Yesus, dia tinggal dalam hidup kita. Roh Kudus tinggal dalam hidup kita untuk mengingatkan betapa karya dari Yesus itu luar biasa. Dia selalu mengingatkan betapa Allah mengasihi kita dengan luar biasa. Dan dia memeteraikan kita sehingga keselamatan yang sudah dikerjakan Yesus, yang sudah dirancangkan oleh Bapa, tidak akan pernah hilang. Dan yang luar biasanya lagi, kita akan disatukan kembali dengan Allah untuk selama-lamanya. Wow, ini adalah doktrin yang luar biasa. Ini adalah doktrin yang sangat menguatkan kita, saudara. Ini adalah doktrin yang betapa kalau kita pikirkan, kita renungkan betapa Allah dari awalnya mengasihi kita sedemikian rupa, sehingga dia benar-benar bukan cuma hanya aku mengasihi kamu, enggak, tapi dia turun ke dunia untuk menyelamatkan kita, untuk menyelesaikan sebuah masalah yang sangat besar dalam hidup kita, umat manusia, yaitu dosa. Dan dia tetap hari ini tetap bekerja melalui Roh Kudus untuk menjaga supaya keselamatan itu
tidak akan hilang dalam hidup kita. Amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Saudara, mari pada hari ini saya mengajak kita semuanya untuk merenungkan pembacaan katekismus pada hari ini. Saudara, betapa Allah mengasihi kita, kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Mari renungkan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat rancangan-Mu untuk keselamatan bagi kami. Terima kasih buat karya-Mu Yesus Kristus yang mati bagi kami, menebus kami, mengalahkan maut dan membebaskan kami dari kutuk. Dan terima kasih buat Roh Kudus yang sampai hari ini ada di dalam hidup kami, yang sampai hari ini memeteraikan kami, supaya apa yang dilakukan oleh Yesus tidak akan hilang dalam hidup kami. Ini adalah anugerah yang luar biasa. Ini adalah keselamatan yang luar biasa yang Kau rancangkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa. Haleluya. Amin. Kau Bapa dan Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus. Bapakku yang kekal, pencipta yang esa, Maha kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau juru selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Dalam pujian ini jadi deklarasi iman kita. Terima kasih Yesus. Hakim dan pembela di salib sengsara, Kaulah rahmat-Ku, turun ke dalam gelap yang mulia, bangkit bertata selamanya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Percaya Engkau, ku percaya Kau telah bangkit. Ku percaya Yesus Kristus Tuhan. Katakan ku percaya Engkau Yesus. Ku percaya Engkau. Ku percaya Kau telah bangkit. Ku percaya Yesus Kristus Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku percaya hidup kekal, lahirnya anak darah, orang kudus bersekutu, gereja yang kudus. Come on, ku percaya waktu Yesus datang, ku percaya dalam nama Yesus.
mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh percaya di dalam Engkau. Itu semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Dan Engkau Tuhan lebih dari cukup untuk kami. Karena kami tahu rasa aman kami di dalam Engkau. Karena Engkau pemilik hidup kami. Engkau yang berdaulat. Engkau yang in control. Thank you Jesus. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, feel the broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful. Your love is powerful. Be sure that your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Katakan Jesus, Jesus, you're gagal Tuhan dalam hidup kami. Never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Dengan segenap hatimu katakan power, power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Sekali lagi angkat suaramu, serukan
perlu takut menghadapi hari esok. Karena Engkau pemilik hidup kami. Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami Tuhan. Bahkan Engkau yang menjamin masa depan kami. Kasih-Mu tak pernah gagal. Bahkan kasih-Mu lebih besar dari segalanya Tuhan. Thank you Jesus. Biar pujian, setiap kata-kata yang boleh kami naikkan, itu boleh menguatkan setiap kami Tuhan. Dan bila sebentar lagi Bapa kami akan mendengarkan firman-Mu, biar kiranya firman-Mu itu boleh mengkalibrasi setiap hati kami, mengingatkan kembali begitu besar kasih-Mu. Kau yang menjadi sang juru selamat atas hidup kami, penebus hidup kami, yang membebaskan kami dari maut. Thank you Lord, thank you Jesus. Siapkan hati kami Tuhan, Roh Kudus-Mu biarlah bantu kami, buat kami mengerti dan memahami firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari silakan duduk saudara. Saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Untuk meminimalisasi kontak fisik, kami menyarankan Anda untuk dapat memberi secara online. Opsinya adalah dengan cara mentransfer ke rekening gereja yang kami cantumkan, atau dengan scan QR Code melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Saya yakin setiap Anda pasti sudah menerima kartu informasi Ways to Give di kursi Anda masing-masing. Segala informasi yang dibutuhkan untuk memberi ada di kartu tersebut. Dan bagi Anda yang terkendala dengan sistem online, kami juga menyediakan amplop persembahan yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai. Lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat Anda pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu, buat berkat-Mu yang berlimpah dalam hidup kami, buat kesehatan kami. Dan saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan, biarlah setiap persembahan kami itu berguna untuk pengabaran Injil-Mu. Dan terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Dan pada hari ini kami siap untuk memberi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah Tritunggal yang Esa. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hi everyone, welcome home and this is Gibeon Weekly News. Pada tanggal 24 Januari, Gibeon Church akan mengadakan Vision Day dengan judul The God of All Comfort. Acara ini diadakan secara hybrid, yaitu online ataupun onsite, dan dimulai pada pukul 12.30. Untuk Anda yang ingin mengikuti acara ini, baik melalui onsite ataupun online, Anda diwajibkan untuk melakukan pendaftaran melalui scan QR Code yang ada di layar Anda, atau kunjungi www.gibeon.church. Lalu untuk Anda yang hadir dalam ibadah onsite, Anda dapat mendaftar melalui QR Code yang terdapat pada kartu informasi yang dapat diambil pada saat pulang nanti. Wah, mulai minggu lalu, kegiatan gereja tengah minggu telah diaktifkan kembali. Untuk itu kami juga berharap untuk Anda juga kembali aktif di dalam care group. Kami percaya melalui care group, kita dapat diingatkan tentang kabar baik Injil di tengah dunia yang tidak menentu ini, untuk terus mensupport satu sama lain sebagai satu tubuh Kristus. So, this is Gibeon Weekly News. Happy Sunday dan selamat mendengarkan khotbah. Amen. Saudara, selamat pagi semuanya. Ada sukacita hari ini, amin. Saya senang sekali saudara semua bisa hadir. Bagi yang online juga saya mengucapkan selamat datang. Karena saya tahu yang online juga banyak, bahkan bukan cuma hanya di Surabaya, tetapi di seluruh pelosok Indonesia, bahkan ada yang di luar negeri. Welcome. Kami mempunyai hashtag yang unik, adalah bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semua disempurnakan oleh kasih karunia Tuhan dan kuasa Injil. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah saudara,
Saya baru sadar minggu lalu waktu saya khotbah pagi ini betapa sulitnya saya khotbah. Makanya Jumat kemarin saya tes PCR untuk memastikan saya negatif ya saudara ya. Jadi saya mau minta izin sama saudara ya. Sekarang ini saya copot karena ini susah banget. Karena kalau enggak nanti saya terengah-engah dan hari ini cukup banyak materinya saudara ya. Oke. Saya ingin mengingatkan juga bagi saudara semua jemaat kita memiliki Gibeon Next Gen. Jadi kalau saudara punya anak yang youth atau kids, kita mempunyai youth worship, mempunyai youth sermon, dan juga ada youth small group. Kita juga punya kids worship, punya kids sermon, ada kids Google Hangout bersama dengan teacher mereka. Dan ada pertanyaan-pertanyaan yang penting yang bisa diberikan kepada anak-anak Anda. Dan juga semua yang terlibat di dalam youth atau kids, kalau saudara get in touch, saudara bisa kenalan sama gurunya, nanti gurunya akan mengirimkan WA kepada saudara summary dari apa yang dikhotbahkan hari Minggu. Jadi saudara bisa membicarakannya dengan anak-anak Anda. Di zaman online ini anak-anak Anda perlu di-engage. Yang setuju katakan amin ya saudara ya. Jadi di-engage. Nah bahkan saya banyak sekali mendengar bahwa gereja lain mengikuti youth worship sermon, kids worship dan kids sermon kita. Meskipun mungkin mereka tidak tergabung di dalam Google Hangout, tetapi mereka mengikuti. Jadi jangan sampai jemaat kita sendiri, kalau saudara mempunyai anak-anak, jangan sampai anak-anak Anda dibiarkan begitu saja. Saya tahu setiap minggu biasanya dulu waktu onsite, mereka bisa datang ke gereja dan mereka langsung ke atas. Dan langsung di-engage sama kakak-kakaknya. Tetapi tanpa ini kami membutuhkan kerjasama dengan orang tua. Amin saudara. Karena saya nggak cuma hanya ingin menggembalakan orang tuanya juga masuk di dalam CG, mempunyai komunitas, anak-anak Anda membutuhkan itu semua. Itulah sebabnya saya mengingatkan bahwa kita mempunyai channel khusus untuk Gibeon Next Gen. Dan minggu depan tanggal 24 kita akan ada Vision Day. Bagi saudara yang baru, saya tahu ada banyak yang baru juga, saudara saya undang untuk datang. Saudara bisa mengetahui di refresh visi misi gereja dan values gereja. Dan juga kita diingatkan tentang apa yang akan terjadi tahun 2021 dan kami memberikan laporan dan pertanggungjawaban apa yang sudah terjadi tahun 2020. Kami memberikan secara transparan laporan keuangan supaya saudara semua sadar, tahu bahwa kita memanage dana yang sudah dikontribusikan dengan baik dan bijaksana. Dan kita menunjukkan kepada saudara juga model kepemimpinan yang majemuk. Tidak bisa saya seenaknya sendiri untuk spend money ya saudara ya. Harus ada persetujuan, harus ada rapat, harus ada checks and balance. Itu semua akan kami beberkan proses-proses dari Gibeon Church. Make sure saudara daftar, ada onsite atau online. Jadi kalau saudara nggak berani datang, it's okay. Saudara bisa mengikutinya lewat Zoom. Tapi saudara harus tetap daftar, oke? Kita ada di dalam minggu ketiga, Mazmur 23. Kita akan sama-sama baca. Dari awal sampai ayat yang ke-6 saya akan bacakan yang putih, saudara baca yang kuning, oke? Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memeliharanya dalam hatinya dan melakukannya dalam hidupnya. Katakan sama-sama perspektif. Perspektif ya, kita sedang berbicara banyak hal mengenai perspektif. Karena apa? Your outlook will determine your outcome. Cara pandang Anda akan menentukan cara hidup Anda. Itulah sebabnya kita membicarakan ini dari minggu pertama. Dan kita minta supaya firman Tuhan mengkalibrasi cara pandang kita. Karena pandangan kita tentang kehidupan akan menentukan bagaimana kita hidup. Keputusan-keputusan yang akan kita hadapi. Nah sekarang begitu banyak hoax, simpang siur, takut divaksin, mau divaksin, ada konspirasi teori. Kita nggak tahu corona ini akan kapan selesainya. Kita nggak tahu apa yang menjadi masa depan. Dikatakan bahwa ini adalah pergantian peradaban.
Setiap berapa ratus tahun sekali itu selalu ada masa-masa seperti ini. Dan kita ada di dalam masa-masa transisi itu. Itulah sebabnya kita membutuhkan kalibrasi, perspektif. Supaya saudara tidak hidup diombang-ambingkan. Nah itulah sebabnya minggu yang pertama kita belajar Mazmur yang pertama bahwa Tuhan adalah gembalaku. Baca sama-sama 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bahasa aslinya lebih cocok yaitu I shall not want. Meskipun kita ada mungkin dalam keadaan yang kurang sekalipun, kita tidak perlu khawatir. Kita nggak kekurangan apapun dan tidak menginginkan apapun. Kenapa? Seperti yang tadi kita nyanyikan, God is more than enough for us. Dan minggu yang kedua kita belajar tentang, ini minggu pertama true contentment, kita belajar ayat yang kedua dan ketiga. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, menuntun aku ke jalan yang benar, that we can have true peace. Nah hari ini kita akan membahas ayat yang keempat, bicara tentang God's protection. Tuhan memberikan kita janji perlindungan, bahkan meskipun sekalipun dalam kehidupan ini kita punya masalah, gak akan terhindarkan. Tetapi biarlah kita belajar melihat keadaan kita melalui perspektif Tuhan. Nah saudara, sekali lagi saya mau ingatkan kepada saudara bahwa kita perlu mendapatkan kembali perspektif Alkitabiah yang benar. Karena banyak dari kita yang mengalami disorientasi akhir-akhir ini. Nah saya akan mengambil 5 perspektif dari ayat ini saja. Jadi ayat ini kan cuma hanya 4. Ayat yang 4, 1 ayat, ada 5 perspektif dari sini, kelihatannya panjang tetapi ini semua berhubungan dan kita akan kupas sama-sama. Sekali lagi kita baca ayat yang keempat, 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mari sama-sama kita berdoa sebentar. Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini kami diberi kesempatan untuk mengupas Mazmur 23 ayat yang keempat. Kami berdoa biarlah pernyataan janjimu bahwa engkau menyertai dan melindungi kami. Ini akan merasuk dalam jiwa kami, merasuk dalam pikiran kami. Dan ini mengubah dan mengkalibrasi perspektif hidup kami. Yang percaya sama-sama katakan amin. Nah saudara, ada 5 kebenaran perspektif yang akan saya bagikan kepada saudara yang akan mengkalibrasi saudara semua hari ini. Oke? Yang pertama adalah, kalau sudah perhatikan di sini, ayat yang keempat, sekalipun, katakan sama-sama, sekalipun, oke? Bahasa Inggrisnya adalah even though I walk through the valley of the shadow of death. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Apa maksudnya sekalipun di sini? Perspektif yang pertama, di dalam kehidupan ini, lembah kekelaman tidak akan terelakkan. Amin, saudara. Karena dunia sudah jatuh dalam dosa, konsekuensi dosa, semua tatanan ciptaan rusak. Apa yang terjadi waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Bumi dikutuk, bumi yang dulunya sempurna, segala sesuatu baik. Bahkan waktu manusia diciptakan di Kejadian 1 ayat 28 sampai 31 dikatakan sungguh amat baik. Apa yang diciptakan Allah itu mestinya baik, tetapi karena dosa itu semua rusak. Dan di dalam dunia yang sudah jatuh, maka lembah kekelaman itu tidak akan terelakkan. Lembah kekelaman itu tidak akan bisa kita lewati. Nah kenapa banyak orang tuh berpikir begini, ada pengajaran yang mengatakan, oh kalau kita mengikuti tuntunan Tuhan, kalau kita ada di dalam perkenanan Tuhan, kita tidak akan kena badai, kita tidak akan melewati lembah kekelaman. Makanya semua orang berlomba-lomba cari tuntunan Tuhan dan perkenanan Tuhan supaya mereka nggak kena badai. Tapi setelah mereka cari tuntunan Tuhan dan mereka mencari perkenanan Tuhan, toh tetap kena badai. Apa yang terjadi? Mereka kembali kepada pendetanya. Sering ya dengar seperti ini. Mereka kembali kepada pendetanya. Loh Pak, katanya nggak bakalan kena badai. Mana buktinya? Saya kok kena badai? Pendetanya mungkin bilang begini, oh mungkin kamu kurang doa. Kamu kurang iman, kamu kurang perpuluhan, kamu kurang pelayanan. Halo? Sudah sering dengar ya doktrin seperti ini? Ini bukan doktrin Alkitabiah, pengajaran Kristen apa itu saudara? Ini bukan pengajaran Injil, itu salah besar. Nah saudara perhatikan di sini, kalau saudara perhatikan di Markus 23 ayat 3-nya
Dikatakan apa? Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar. Yang menuntun saudara siapa? Gembala agung kita, yang menuntun kita itu siapa? Roh Kudus yang ada di dalam kita. Tadi Katekismus Reformasi dengan jelas berkata bahwa Allah itu satu hakikat, tiga pribadi. Allah Bapa merancangkan, Allah Anak melaksanakan dan menyelesaikan rancangan Bapa, Allah Roh Kudus mengaplikasikan dan memastikan apa yang Yesus sudah selesaikan tidak gagal dalam hidup saudara dan saya. Artinya kalau Daud berkata Tuhan menuntun aku ke jalan yang benar, berarti yang menuntun Daud sampai melewati lembah kekelaman itu siapa? Halo? Soalnya sambungannya begini. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kemudian katakan apa? Sekalipun. Even though. Artinya Tuhan yang menuntun kita melalui bahkan waktu kita harus berjalan di dalam lembah kekelaman. Saudara, Markus 4 ayat 35 sampai 41 kalau sudah perhatikan. Di situ murid-murid Yesus disuruh oleh Yesus untuk pergi ke seberang danau Galilea. Yesus yang nyuruh. Yesus bahkan naik di atas perahunya. Yesus tidur di perahunya. Perahu murid-muridnya. Dan apa yang terjadi di tengah-tengah danau Galilea? Mereka kena badai. Halo? Jadi kalau saudara perhatikan di sini, bahkan waktu Yesus yang nyuruh ke seberang, Yesus ada di perahunya, ternyata masih ada kemungkinan kita kena badai. Sehingga murid-muridnya begitu takut menjerit-jerit, Yesus mana ini kok tidur? Guru, apakah kamu gak peduli? Baru Yesus bilang, diam, anginnya reda. Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa tidak ada jaminan. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa kalau saudara dituntun oleh Tuhan, saudara tidak akan mengalami lembah kekelaman. Halo? Jadi perspektif yang pertama, lembah kekelaman itu tak terelakkan. Alkitab melaporkan bahwa Rasul Paulus mengalami kapal karam 3 kali. Bahkan digigit ular pada saat dia menyelamatkan diri. Dan mengambil ranting-ranting untuk kayu bakar. Apakah Paulus tidak mengikuti tuntunan Tuhan? Apakah Paulus kurang dekat sama Tuhan? Biasanya kan langsung gini kan. Kamu mungkin kurang dekat sama Tuhan. Kamu mungkin kurang ini, kurang itu. Sehingga yang salah kamu. Itu teologi gak benar saudara. Kenapa? Karena kalau kita berdasarkan itu semua. Seakan-akan kita ini bisa melihat Tuhan seperti vending machine. Taruh uang, kita pencet kodenya. Keluarlah apa yang kita inginkan. Voila. Oh, Coca-Cola C81. Masukkan 10.000. Sret, keluar. Ngek. Keluarlah Coca-Cola. Minta kesembuhan, kita berdoa, kita perpuluhan, kita pelayanan, kita beribadah. Terus nanti keluarlah kesembuhan mujizat. Apakah begitu? That's not what the Bible is saying. Halo, saudara? Jadi Alkitab melaporkan bahwa Rasul Paulus saja mengalami hal itu. Jadi kita bukan melihat Tuhan seperti mesin instan di mana kita bisa minta dan menciptakan Tuhan versi kita sendiri. Tuhan. Kalau saudara menyembah Tuhan yang seperti itu bukan Tuhan, tetapi itu berhala. Halo saudara. Nah itulah sebabnya perspektif yang pertama. Di dalam kehidupan ini lembah kekelaman itu tak terelakkan. Nah saudara begini. Waktu Daud menggambarkan lembah kekelaman. Lembah adalah bagian dari tanah Israel yang sangat didominasi dengan daerah pegunungan. Modelnya begini saudara. Nah ini seperti ini ya saudara ya. Jadi lembah itu adalah yang bagian ini saudara ya. Nah ini ya. Ini adalah lembah. Nah apa yang terjadi kalau saudara perhatikan. Biasanya mereka harus lewat lembah itu untuk menuju ke suatu tempat yang mungkin ada makanan dan subur. Dan menuju ke suatu tempat yang gembalanya tahu itu adalah tempat yang aman. Tetapi tidak ada jalan lain selain melalui lembah tersebut. Nah ini ada sebuah picture lagi di mana ini masih hitam putih, picture-nya di-taken kira-kira tahun 1900-an, saudara, awal 1900-an. Dan ini adalah gembala Israel beneran yang bawa domba-dombanya melewati lembah yang tadi itu, saudara. Nah kalau saudara perhatikan di sini, bagian sini ini gelap, bagian sini terang. Kenapa? Karena matahari waktu terbit dia ke atas, nanti nun ini semuanya akan terang dan kemudian tenggelam di barat.
di barat itu akan menjadi gelap dan makin gelap dan makin gelap dan makin gelap dan makin gelap. Sehingga akhirnya matahari terbenam. Lembah itu adalah tempat yang paling gelap dan paling menakutkan. Bukan hanya kepada domba-dombanya, tetapi juga kepada gembalanya pada saat itu. Mengapa? Karena ada binatang buas, predator, dan juga pencuri dan perampok. Karena di samping-samping lembah tersebut banyak goa-goa dan tempat persembunyian yang membuat semua orang atau kawanan yang melewati lembah itu menjadi rentan akan serangan atau bahaya. Jadi itulah sebabnya lembah kekelaman itu memang merupakan sesuatu yang mengerikan, saudara. Apalagi kalau sudah malam dan gelap. Banyak sekali predator, serigala, macan gunung, ya, singa gunung, atau mungkin perampok atau pencuri. Dan kemudian belum lagi kalau ada hujan deras, ini namanya juga lembah, air itu mengalir ke tempat yang rendah, dari tinggi ke tempat yang rendah. Maka terjadi yang namanya flash flood. Flash flood itu banjir yang datang tiba-tiba karena ada sungai meluap atau hujan yang sangat deras. Air mengalir dari gunung pastinya turun ke lembah. Dan juga begini saudara, lembah memiliki pandangan yang terbatas. Karena waktu kita di lembah, kita tidak bisa melihat apa yang ada di depan kita. Lainnya kalau saudara ada di puncak gunung, saudara bisa lihat segala-galanya. Tetapi lembah itu ada di tempat yang rendah, yang Anda lihat cuma batu. Itulah sebabnya Anda butuh gembala. Nah inilah keadaan yang digambarkan oleh Daud di Mazmurnya. Tetapi kalau saya perhatikan saudara, ini juga adalah keadaan hati dan kehidupan banyak orang yang lahir baru akhir-akhir ini karena COVID-19. Betul atau tidak? Hidupmu mungkin menjadi korban dari predator yang menggerogoti keadaan keuanganmu. Mungkin karena COVID ini saudara mengalami masalah ekonomi. Mungkin your marriage take a toll. Mungkin saudara sendiri mengalaminya. Mungkin saudara sendiri sakit COVID. Saya mau kasih tahu kepada saudara semua yang mungkin menonton saat ini karena saya sering berinteraksi dengan teman-teman, bahkan jemaat, bahkan orang yang dari luar jemaat berkomunikasi DM dengan saya yang mereka menderita COVID. Saya mau kasih tahu kepada saudara semua yang kena COVID, bukan berarti Tuhan sedang menghukum kamu. Bukan berarti Tuhan sedang meninggalkan kamu. Karena kita semua rentan bisa kena apapun. Halo, bukan berarti saudara kena kutuk. No. COVID bukan aib, COVID itu bisa terjadi kepada siapapun. Tuhan tetap bersama dengan saudara. Tuhan tetap menggandeng tangan saudara. Ada orang yang bilang gini, oh saya sembuh karena saya tergantung semua karena iman dan respon saya terhadap firman Tuhan. Bagaimana dengan orang-orang yang sungguh-sungguh dan tetap dipanggil Tuhan? Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh, bukan berarti karena respon saudara. Tetapi orang-orang yang mungkin harus dipanggil Tuhan karena COVID-19 adalah orang-orang yang cinta Tuhan, hamba Tuhan. Tuhan lebih sayang sama mereka. Makanya mereka dipanggil pulang. Halo saudara. Saya mau kasih tahu kepada saudara, itu bukan berarti kalau saudara disembuhkan dan karena saudara sembuh itu bukan karena puasamu, karena engkau beriman dan yang lain-lain. Karena memang Tuhan tetap bersama dengan saudara. Apapun keadaan saudara. Yang setuju katakan amin. Jadi perspektif yang pertama saudara saya mau kasih tahu kepada saudara semua, dimanapun saudara berada di dalam dunia ini, yang namanya lembah kekelaman itu tak akan terelakkan. Expect valley. Kalau kita mengalami valley lembah kekelaman itu bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Katakan sama-sama, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Makanya kalau saudara perhatikan, Rasul Paulus itu mengalami banyak sekali hal dan dia mengatakan, aku belajar untuk mencukupkan diri. Makanya tadi lagu tadi sangat memberkati saya, that God is more than enough. Nah mungkin saudara bilang, iya pastor benar, saya tahu kalau lembah kekelaman tidak akan terelakkan, tapi kalau bisa kan saya nggak kena lembah kekelaman. Saya mau kasih tahu kepada saudara, tidak bisa. Semua pasti mengalaminya. Itulah sebabnya saudara dikasih pengharapan bahwa your best life is not now. Kehidupan terbaik saudara bukan sekarang. Kehidupan terbaik saudara nanti waktu saudara mengalami tubuh kemuliaan, langit baru, bumi baru bersama dengan Tuhan di alam baka, di dalam kekekalan. Yang setuju katakan amin. Karena kalau enggak saudara akan mencintai dunia ini. Padahal dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan.
Kalau saudara cinta sama dunia, berarti saudara sedang mencintai sesuatu yang akan binasa. Bayangkan saudara, itu merupakan suatu kefanaan dan kesia-siaan. Jadi sekalipun, even though, meskipun tidak terelakkan. Tetapi puji Tuhan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Katakan sama-sama, aku tidak takut bahaya. Perspektif nomor 2 saudara, perspektif nomor 2. Jadi yang pertama, lembah kekelaman tak terelakkan. Yang kedua, di dalam lembah kekelaman jangan dilumpuhkan oleh ketakutan, saudara. Jangan dilumpuhkan oleh ketakutan. Saudara, Yesus berkata di Yohanes 16 ayat 33, ini versi BIMK, di dalam, katakan, kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Di dunia kalian akan menderita. Penderitaannya mungkin areanya beda-beda. Ada yang menderita secara keuangan, tapi ada yang menderita secara keluarga, ada yang menderita secara fisik, ada yang menderita secara hubungan. Tetapi di dunia kalian akan menderita. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong bukan Nabi, yang ngomong ini siapa? Yesus. Halo. Tapi tabahkan hatimu, aku sudah mengalahkan dunia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah. Hey. Meskipun dalam penderitaan kita bisa tabah. Kita nggak perlu dilumpuhkan oleh ketakutan. Ketakutan bisa datang, tetapi jangan sampai kita dilumpuhkan oleh ketakutan. Itulah sebabnya saya sangat gencar untuk memastikan orang-orang itu tidak dilumpuhkan oleh ketakutan. Jangan sampai saudara mempertahankan kesehatan saudara dan takut COVID-19, tetapi imanmu sedang ada di dalam ICU, imanmu sedang dalam ventilator. Buat apa tubuhmu sehat tapi imanmu empot-empotan, saudara? Halo? Saya berdoa supaya saudara tidak dilumpuhkan oleh ketakutan. Karena Yesus sendiri bilang, saudara, ada artikel yang bilang, ini saya baru nemu, CEO dari salah satu farmasi, perusahaan farmasi terkenal yang membuat vaksinnya. Dia bilang gini, ini bukan jualan karena dia menurut apa yang terjadi dan kita bisa lihat 100 tahun yang lalu waktu ada wadah flu juga influenza tahun 1900. Flu yang sama itu masih ada bersama dengan kita. Dia bilang COVID-19 ini akan bersama dengan kita forever. Berarti apa artinya? Kita harus belajar untuk hidup berdampingan dan tidak dilumpuhkan oleh ketakutan. Yang setuju katakan amin, saudara. Gak bisa saudara kita hidup dilumpuhkan oleh ketakutan. Saudara perhatikan, Alkitab sudah siap dengan ini. Saudara tahu perintah yang paling sering diulang-ulang. Alkitab paling banyak memberikan perintah. Itu kata-katanya apa? Janganlah takut, saudara. Masalahnya kenapa? Manusia sering sekali dilumpuhkan oleh ketakutan. Hari ini saya akan bombardir saudara dengan beberapa ayat-ayat. Ini banyak. Konon kan katanya ada perintah 365 kali di dalam Alkitab tentang janganlah takut. Itu enggak benar saudara. Saya sudah hitung, saya sudah cari bukunya dan yang lain-lain. Ada kira-kira 150 lebih. Bukan 365. Ada 150 tentang kata-kata janganlah takut. Jadi orang yang ngomong kayak gitu, itu maksudnya gini loh, setiap hari Tuhan ingin kita supaya tidak takut. Itu benar. Tetapi kalau Alkitab bilang ada 365 kali janganlah takut, enggak. Itu kira-kira ada 150 sampai 160 kata-kata jangan takut. Tetapi saya akan bacakan kepada saudara beberapa dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Masukkan ini dalam hati saudara. Jangan takut. Katakan sama-sama, jangan takut. Siapa yang menyertai saudara? Tuhan. Jangan bimbang. Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Memegang engkau dengan tanganku. Saya berdoa biarlah ayat-ayat ini saudara bisa catat. Saudara bisa tulis, di print, ditaruh di kaca saudara, ditaruh di telepon saudara, jadikan screenshot saudara. Saya kasih banyak, nanti catat aja Yesaya 41 ayat 10, Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Hai Yakub, Yakub adalah Israel yang baru.
Israel. Kita adalah Israel yang baru. Yang membentuk engkau, hai Israel. Yakub sama Israel adalah orang yang sama. Dikatakan apa? Janganlah takut. Katakan sama-sama, janganlah takut. Sebab aku telah apa? Menebus engkau. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Ini perjanjian lama. Belum terjadi penebusannya. Tetapi dikatakan seolah-olah aku telah menebus engkau. Artinya rancangan Tuhan terhadap penebusanmu tidak bisa dibatalkan. Tidak akan gagal. Karena rencananya berawal dari kekekalan. Meskipun Yesus belum datang. Tetapi aku telah menebus engkau. Orang yang percaya akan Mesias itu juga sudah ditebus. Meskipun mereka belum melihat Yesus mati di atas kayu salib bangkit. Tapi mereka sudah melihat ke depan. Kita yang sudah di future, kita melihat ke belakang. Kita sudah ditebus. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini apa? Kepunyaanku. Katakan sama-sama, aku ini kepunyaannya Tuhan. Ayo semuanya, 1, 2, 3. Aku ini kepunyaannya Tuhan. Amin saudara. Ini adalah kabar baik. Terus ya saudara, banyak saudara. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tidak ada loh saudara dibilang bahwa kamu tidak akan melewati lembah kekelaman. Tetapi meskipun kita melewati lembah kekelaman, jangan kecut hati. Jangan tawar hati. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yesaya 35 ayat 4. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Berapa banyak di sini yang tawar hati? Berapa banyak di sini yang apatis? Percuma. Saya baru aja ketemu sama orang yang ngomong, saya bingung Pak, ini maunya Tuhan apa sih? Negara kita gak karu-karuan. Seluruh dunia kacau balau. Apa hikmahnya dari semua ini? Tawar hati. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati. Janganlah takut. Lihatlah Allahmu. Disuruh ngelihat apa? Tuhan. Teman-teman yang online, teman-teman yang belum berani beribadah, lihatlah Allahmu. Bukan berarti kita sembrono, saudara bisa melihat persiapan kita. Semua kita siapkan, semua protokol jelas. Tetapi di dalam hidup kita tidak bisa dilumpuhkan oleh ketakutan. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang apa? Menyelamatkan kamu. Ini digenapi di mana? Yesus Kristus. Yang datang bukan malaikat, yang datang bukan nabi, yang datang bukan hanya firman-Nya, tetapi firman yang menjadi manusia. Tuhan datang sendiri. Selanjutnya saudara, Markus 6 ayat 50. Waktu Yesus melihat murid-muridnya kena badai, waktu ini ceritanya lain lagi, juga sama di Danau Galilea, tetapi Tuhan berjalan di atas air. Waktu mereka melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Bahasa aslinya, berteriak-teriak ketakutan. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Bahasa aslinya bukan aku ini. Take courage, I am here. Do not be afraid. Jangan takut. Terus ya saudara ya. Ini boleh ditulis saudara. Ulangan 31 ayat 6. Ini janji Tuhan terhadap bangsa Israel. Kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Janganlah takut. Jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan apa? Menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Mazmur 118 ayat 6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat yang terakhir, Ulangan 3 ayat 22. Sudah baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah takut kepada mereka. Sebab apa? Tuhan Allahmu, dialah yang berperang untukmu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Ini adalah janji-janji Tuhan saudara. Saudara saya mau tanya kepada saudara, oke? Ini semuanya yang online juga dengarkan saya. Hal terburuk apakah yang bisa terjadi dalam hidupmu? Paling buruk itu apa sih? Saya udah tulis di sini. Kematian, betul atau tidak? Mati. Jangan sampai karena kita takut mati. Disinilah orang Kristen itu, saudara dan saya, itu benar-benar free from this fear. Kenapa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak apa? Binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudara aman di dalam Yesus Kristus.
Makanya Rasul Paulus bilang di 1 Korintus 15 ayat 55. Rasul Paulus menantang kematian. Ayat 55 dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Kamu pikir kita semua takut sama kamu. Tetapi puji Tuhan, Tuhan mengalahkan maut. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur, ayat 57, ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah apa? Memberikan kepada kita kemenangan oleh siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Wow. What a great encouragement, saudara. Saudara, ada seorang hamba Tuhan di awal tahun 1900 di Philadelphia, Amerika. Namanya Dr. Donald Gray Barnhouse. Istrinya meninggal di tahun 1944 karena kanker. Setelah upacara pemakaman, Dr. Barnhouse dan anak-anaknya pulang di dalam mobil, sangat sedih pulang dari pemakaman. Dr. Barnhouse berusaha berpikir gimana dia bisa membuat anak-anaknya ini mengerti apa yang baru mereka alami karena mamanya dipanggil Tuhan. Mereka semua menangis. Dan waktu itu dia kena lampu merah. Di sebelahnya tiba-tiba ada sebuah truk lewat di sebelah mereka. Dan itu waktu itu sore. Dan truk yang lewat di sebelah mereka itu menutupi terik matahari sore yang bersinar dari barat. Dan menutupi mobil mereka dengan bayangan yang adem. Dr. Barnhouse tanya sesuatu pertanyaan kepada anak-anaknya. Kids, anak-anak, kalau kalian bisa milih. Kalian mau milih ditabrak oleh truk besar ini di sebelah kita. Atau ditabrak bayangannya saja. Anak-anaknya mulai ketawa. Daddy, you're silly. Kamu tuh loh nanya sesuatu yang aneh-aneh. Ya jelaslah kalau kami disuruh memilih ditabrak, ya mendingan ditabrak bayangannya. Karena apa? Bayangan tidak akan mencelakakan kami. Terus kemudian Dr. Barnhouse membuat suatu quote yang sangat terkenal, yang di-quote oleh banyak sekali buku-buku rohani. Dia berkata begini, did you know that 2,000 years ago, the truck of death ran over the Lord Jesus in order that only its shadow might run over us. Bahasa Indonesianya. Tahu nggak kalian, 2000 tahun yang lalu, truk kematian menabrak dan melindas Yesus Kristus. Supaya hanya bayangan kematiannya saja yang akan menabrak dan melindas kita. Cuma bayangannya. Terus kemudian, your mother has not been overridden by death, but merely by the shadow of death. Remember? Even though I walk through the valley of the shadow of death. Meskipun aku melewati lembah kegelapan. Mamanya mereka itu cuma hanya ditabrak kematian, tetapi hanya mengalami bayangan dari kematian. And because of that, there is nothing to fear. Karena itulah kita tidak perlu takut. Yang setuju katakan amin. Ketakutan memang bisa datang, tapi jangan izinkan ketakutan itu melumpuhkan kita. Mengapa? Perspektif yang ketiga. Tuhan selalu bersama dengan kita. Bahkan di dalam lembah kegelapan. Ayo kita baca sama-sama. Aku tidak takut bahaya. Ayo sama-sama baca. 1, 2, 3. Aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Lihat. Saudara perhatikan di sini. Ini sesuatu yang luar biasa. Jarang ada orang menangkap perubahan bahasa. Dengarkan saya. Semuanya lihat sini. Yang online. Kalau Anda lagi makan, taruh makananmu. Lihat sini. Ya. Kenapa? Jarang. Kalau Anda guru bahasa, Daud pasti akan dimarahi di sini. Kenapa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Loh, sebentar. Seorang penulis lagu akan selalu konsisten. Lagu rohani adalah lagu tentang Tuhan, maka Tuhanlah kekuatanku. Kalau Tuhan adalah kekuatan, maka Dia, selalu nyebutnya apa? Dia. Tuhan adalah gembalaku. Dia
membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku ke jalan yang benar. Sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau. Loh, dari dia kok bisa engkau? What is going on here? Kalau saudara guru bahasa, saudara pasti akan menangkap ini. Tuhan adalah gembalaku, tapi dia, terus tiba-tiba engkau lagi. Maksudnya apa? Saudara lihat di sini ada pergantian bahasa, orang ketiga menjadi orang kedua. Tuhan adalah gembala, dia, terus kemudian engkau. Daud bukan lagi berbicara tentang sang gembala, tetapi Daud berbicara kepada sang gembala. Jadi intinya maksudnya apa? Transenden jadi imanen, supernatural jadi personal, the ultimate jadi intimate. Ini yang terjadi di dalam kehidupan Daud, bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita menjadi sangat personal. Tuhan bukan bersama Pastor Mike, Tuhan bukan bersama gereja Gibeon, Tuhan bukan bersama orang itu. Kalau saudara anak, Tuhan bukan bersama papa mamaku, tetapi Tuhan bersama dengan kamu. Seperti yang dijelaskan di minggu yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, very personal. Saudara, ada sebuah buku, Trusting the Shepherd. Haddon Robinson, dia bilang begini. What kind of courage does a sheep need? Keberanian seperti apa sih? Seekor domba itu yang diperlukan oleh seekor domba. Apa sih yang diperlukan? Saudara, sekarang kalau saudara pergi ke motivasi-motivasi, atau mungkin bahkan ke gereja-gereja yang banyak mengkhotbahkan motivasi. Harus berani, betul atau tidak? Kita lawan iblis, wah kan gitu kan. Berani. Harus menemukan keberanian dalam hidup kita, supaya kita bisa menjadi pemenang. Itu adalah jargon-jargon dari motivator. Tapi di sini, kalau kita lihat Alkitab, dan buku ini sangat bagus saudara, Trusting the Shepherd. What kind of courage does a sheep need? A sheep does not need courage to fight its enemy. Domba tidak butuh keberanian untuk melawan musuhnya. The most courageous sheep in the world would be an easy victim of a smallest wolf or mountain lion. Domba yang paling berani, sok-sokan gitu ya. Wah, aku berani. Ada singa gitu. Domba, gak punya tanduk, gak punya taring, larinya slow. Aku berani. Goblok kan itu dombanya kan. Mau berani apa? Apa gunanya? Domba yang paling berani sekalipun akan menjadi korban bulan-bulanan serigala yang paling kurus, paling kecil, atau singa gunung yang masih anak-anak. Mampus itu pasti dombanya. Betul atau tidak? So what kind of courage? Kalau kita ngomongin tentang courage itu what kind of courage? What sheep needs is courage to trust the shepherd. Dengarkan saya. Yang diperlukan seekor domba adalah keberanian untuk mempercayai gembalanya. When it senses that a predator is near, it looks up to see the shepherd nearby, and then it goes back to grazing again. That takes courage. Waktu dia merasakan ada bahaya predator, domba tersebut hanya menoleh dan melihat apakah sang gembala dekat dengan dia. Dan domba itu dengan tenang makan rumput lagi. Itulah keberanian domba yang sesungguhnya. Halo. Your courage, keberanian saudara bukan untuk fight. Karena kalau kita mau fight, lembah kekelaman, fight kematian, kalah. Courage kita, keberanian kita, to trust the shepherd. Halo. Keberanian kita adalah mempercayai, to trust gembala agung kita. Masalahnya gini, pertanyaannya, do you trust God as your shepherd? Apakah kamu mempercayai Tuhan sebagai gembalamu? Atau kamu masih tetap mengurung dirimu di rumah? Kamu masih hidup dengan keparnoan? Kamu masih hidup dilumpuhkan oleh ketakutan? Atau you trust God? Bukan berarti sembrono.
dengan semua yang kamu tahu, you do your best. Saudara, saya mau berdoa hari ini, saudara dirubah. Tuhan adalah gembala kita. Katakan sama-sama, Tuhan adalah gembalaku. Amin, saudara. Katakan pada kanan kirimu, Tuhan adalah gembalamu. Amin. Perspektif yang keempat, Tuhan selalu memberikan perlindungan dan penghiburan saat melewati lembah kekelaman. Lihat, kita baca sama-sama ya. Sudah dapat ini, saudara ya? Tuhan selalu memberikan perlindungan dan penghiburan saat melewati lembah kekelaman. Ya, saudara ya. Nah, kita baca sama-sama. Ayo. Gadamu, ayo sama-sama 1, 2, 3. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara mungkin bingung, gada itu apa? Mungkin saudara langsung ingatnya apa? Thor. Wah, gitu. Saudara, bentuknya seperti ini ya, gada dan tongkat. Rod itu relatively short, heavy, club. Jadi gadanya itu seperti notok. Jadi orang yang bisa dipukul, kalau ada pencuri dia pukul itu, ya. Kalau ada binatang buas dia lempar, dia pukul. Staff itu adalah staff itu kayak tongkatnya, itu modelnya seperti ini, saudara ya. Jadi ada panjang terus ada hook like. Yang persis lubangnya sebesar kepala dari dombanya. Apa yang dimaksudkan di sini? Bahwa Tuhan sebagai gembala kita melindungi kita dari serangan dari luar, ancaman dari luar, apakah itu predator, apakah itu pencuri. Saudara, akhir-akhir ini banyak dari kita yang mungkin hatinya dicuri, damai sejahteramu dicuri oleh COVID-19. Mungkin bukan pencuri beneran. Ya, akhir ini ada yang telepon sama saya, Pak, sepeda saya dicuri. Sepedanya hilang, saudara. Mahal, Pak, hilang sepeda saya. Di dalam rumah, wih, sampai seperti itu, saudara. Ya, bisa dicuri. Tetapi berapa banyak yang mungkin engkau tidak mengalami pencurian, kecurian. Tetapi hatimu, damai sejahteramu, ketenanganmu dicuri. Identitasmu dicuri oleh iblis. Kita dilumpuhkan oleh ketakutan. Seperti tadi, ada flash flood. Mungkin tidak ada banjir beneran. Mungkin saudara rumahnya baik-baik saja. Tetapi saudara dibanjiri oleh ketakutan, kekhawatiran, keresahan, stres. Saudara nggak bisa tidur. Saudara nggak bisa tenang. Saudara di rumah terus, stres, imun saudara tambah turun. Mau kasih tahu kepada saudara, ini keadaan kita. Dan saudara seakan-akan sepertinya tenggelam di dalam semuanya ini. You're like completely helpless. Hai, puji Tuhan, gadamu dan tongkatmu. Jadi maksudnya apa? Dari luar serangan itu dipukul sama Tuhan, tetapi dari dalam, kalau sampai domba itu melenceng ke kanan dan ke kiri, gembala itu ngehook lehernya, ayo kembali, ayo kembali. Kalau ada yang lewat sama dia dipukul, dak dak, ayo kembali. Ayo kita pergi sama-sama saya sampai lurus, sampai ketemu jalannya. Saudara, hari ini ada beberapa dari saudara, Tuhan ingin mengembalikan engkau kepada panggilan. Tuhan ingin mengembalikan engkau supaya kamu tidak hidup dilumpuhkan lagi oleh ketakutan. Supaya engkau tidak hidup di bawah ketakutan untuk dicuri, dirampok. Karena penyediamu, perlindunganmu itu datangnya dari Tuhan. Masih ingat saudara, domba itu tidak berdaya, tidak tahu arah, dependent, bodoh. Maka gada Tuhan, tongkat Tuhan, serangan eksternal dan juga ancaman internal. Kita yang begitu mudah untuk tersesat. Puji Tuhan, Tuhan baik. Selalu membuat kita kembali kepada jalan yang benar. Kata-kata di sini saudara ya, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bahasa Inggrisnya adalah comfort. Comfort. Comfort ini bahasa aslinya dalam bahasa Ibrani adalah with strength. Kekuatan. Ada sesuatu yang kuat. Saudara, saya berdoa supaya saudara sadar bahwa kekuatanmu itu terbatas. Tapi Tuhan mempunyai kekuatan yang tidak terbatas. Rasul Paulus waktu dia mengalami duri dalam dagingnya, dia minta sama Tuhan, Tuhan angkat duri dalam daging ini. Tapi somehow sepertinya dia sudah minta 3 kali, tetapi somehow sepertinya duri dalam daging itu tidak pernah diangkat. Kemudian Tuhan bilang sama dia tuliskan, dikatakan apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu,
Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus menaungi aku. Amin saudara. Menghibur, comfort itu adalah ini saudara. Bahwa kekuatan Tuhan. Tuhan bukan hanya melindungi kita, tapi juga memberi kekuatan saat kita melewati lembah kekelaman. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Tuhan menguatkanku, katakan sama-sama, Tuhan menguatkanku. Amin saudara. Dia melindungi saudara, dia menuntun saudara, dia menghibur saudara. Yang terakhir, saya harus ngomong ini. Yang terakhir saya harus kembali kepada ayat 4a. Lembah kekelaman akhirnya akan berlalu. Halo? Lembah kekelaman ini enggak selamanya saudara. Saudara, akan ada waktunya nanti COVID-19 ini akan bukan lagi sesuatu yang mengerikan. Setelah beberapa tahun lagi, kita semua akan melihat, go back and look at this moment. Masih ingat gak zamannya dulu kita masih parno-parno ya? Guendeng yo, 1 tahun nang omah terus ya. 2 tahun lagi Anda bisa ketawa-ketawa. Bro, gua kena COVID bro. Ya wes istirahat toh. Ceken ya oximetermu. Nanti kalau udah turun ke sini langsung ke rumah sakit. Rumah sakit akan siap dengan wing-wingnya. Karena ada waktunya. Ini akan menjadi new normal. Normal yang baru. Karena kita hidup bersama dengan itu. Tapi ini akan berlalu. Halo? Akan berlalu. Tapi yang luar biasa. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Bahasa Inggrisnya bukan berjalan dalam. Bahasa aslinya bukan berjalan dalam. Even though I walk through. Berjalan melewati. Even though I walk through the valley of the shadow of death. Walk through. Artinya saudara akan melewati. You're not gonna stay there. Gembala yang baik tidak pernah membiarkan dombanya tinggal di dalam lembah kekelaman. Tetapi memimpin dombanya keluar dari lembah itu. Yang setuju katakan amin. Gak pernah ditinggalkan kamu di situ. Kita gak akan tetap stay di sini. Gerejanya gak akan tetap stay di sini. Gerejanya gak akan tetap ada di dalam suatu masa di mana stagnan. No, God is gonna bring you out. Akan melewati. The Good Shepherd, buku The Good Shepherd, Kenneth Bailey dia bilang gini, the valley of death, our deep darkness, is a section of the trail that cannot be avoided. There is no bypass road or no magical escape. The only way forward is through the valley. Lembah kekelaman yang gelap adalah bagian dari perjalanan yang tidak bisa dihindari. Tidak ada jalan pintas, tidak ada jalan lain. Satu-satunya jalan adalah maju ke depan, melewati lembahnya. Saudara yang masih hidup dalam ketakutan, saya berdoa, jangan stay there too long. Jangan tinggal di sana terlalu lama. Jangan hidup dalam keparnoanmu terlalu lama. Nasihat saya hari ini, move on. Milenial banget ya, move on dong gitu. Itu mah udah last year banget, move on lah gitu. Itu kalau ngomongin tren. Tapi move forward. Bersama siapa? Gembala agung kita, Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Move forward. Jangan tinggal di sana. Oke, saya mengerti. Saya pun juga mengalami itu semua. We need to start to move forward. Tahun 2021, saudara bisa get a jump start. You don't need to stay in that fear. Terakhir saudara, ada ilustrasi. Ibu dan anak di kereta subway. Ya, saudara tahu subway kereta cepat. Anak kecil itu lucu banget. Dia pakai baju pelaut dan dipuji orang di sekelilingnya. Terus anak itu ya masih kecil ya, jalan-jalan. Terus anak itu dipuji. Wah, bajumu lucu sekali. Terus anak itu cerita bahwa ya my mom yang beliin. Terus di rumahku aku juga punya main kapal-kapalan. My mom juga yang beliin. Oh, dia juga dibelikan mamanya pakaian berenang. And then my mom itu nganterin dia les berenang. Ya, dia cerita-cerita lah sama orang yang memuji dia. Waduh, kamu mau jadi pelaut ya? Kamu suka air ya?
Oh iya, aku suka dianterin mamaku untuk berenang. Sampai saudara, kereta itu melewati terowongan sehingga kereta itu menjadi gelap. Anak itu berhenti berbicara tentang mamanya. Dia langsung teriak, "Mom, where are you? Ma, kamu di mana?" Mamanya jawab, "Yes, I'm here." "Am I gonna be okay? It's so dark." Apakah aku akan oke? Gelap sekali nih. "Yes dear, we will be okay." Saudara lihat apa yang terjadi di sini. Seringkali kita mengerti tentang Tuhan. Seperti anak itu, dia ngomong tentang mamanya, beliin ini, nganterin dia ini. Tetapi kita jarang seperti anak itu. Ngomong bukan tentang mamanya, bukan tentang Tuhan, bukan tentang gembala kita, tetapi ngomong kepada gembala. Saudara bisa ngerti doktrin banyak. Saudara bisa kenal dan membicarakan banyak hal tentang Tuhan. But do you talk to the shepherd? Do you talk to God? Do you pray to him? Satu-satunya cara to move forward, kalau saudara membuat yang transcendent itu jadi imanen. Yang supernatural, yang kelihatannya kamu tahu gede banget. Kamu belajar Alkitab, kamu ikutan APS, kamu ikutan APB, kamu dengerin Injil. Tetapi itu bukan tentang Tuhan saja. Tetapi kamu bisa berelasi dengan Tuhan. You talk to God. Saya berdoa, biarlah awal tahun ini kita masih ada 50 minggu. Ini minggu ketiga ya. 50 minggu ke depan. Jadi 52 minggu, sudah 2 minggu awal. Ini minggu yang ketiga, 50 minggu ke depan. Talk to your shepherd. Move on, move forward. Sampai akhirnya saudara sadar bahwa saudara tidak perlu takut lagi. Karena dia selalu bersama dan tidak pernah meninggalkan saudara sedetik pun. Yang setuju katakan amin. Mari sama-sama kita panggil berdiri. Kita nyanyikan lagu ini. Your love is powerful. Knee shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds enough. You're more than enough for me. Jesus, you're able. Naikkan sama-sama. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hand. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Katakan sama-sama. Power, mercy, never failing. Power, mercy, never failing. Stronger, deeper. His power, never changing. Glorious, faithful, never ending. Great is our God. Katakan sama-sama. Power. Power, mercy, never failing. Stronger, deeper, never changing. Glorious, faithful, never ending. Great is our God. Come on, katakan power. Sekali lagi katakan power. Power, mercy, never failing. Stronger, deeper, never changing. Glorious, faithful, never ending. Great is our God. Your love is powerful. These shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me.
sama-sama. God, you are more than enough for me. Katakan sama-sama. God, you are more than enough for me. Saudara bisa lihat sini. Saya mau berikan beberapa aplikasi. Saudara. Mungkin saudara mengalami lembah kekelaman. Lembah kekelaman apa yang sedang Anda hadapi? Would you trust Him? Would you trust Him? Dengan lembah kekelamanmu itu. Apakah itu perekonomianmu? Apakah itu mungkin saat ini engkau sedang mengalami COVID? Mungkin saudaramu, keluargamu ada yang mengalami. Would you trust Him? Would you stop worrying? Serahkan hidupmu, serahkan beban-bebanmu kepada Dia yang sudah memberikan engkau keselamatan. Amin, saudara. Apa itu? Datang kepada Dia. Yang kedua, saudara, kamu berjalan sama siapa? Saudara, gembala bukan cuma punya satu domba, tapi ada domba-domba lain. Saudara tahu mendapatkan kekuatan bukan cuma hanya dari gembala, tetapi Tuhan ingin kita mempunyai komunitas. Kamu jalannya sama siapa? Ada nggak yang mengingatkan kamu? Ada nggak yang mendoakan kamu? Kalau saudara belum punya, temukan orang-orang tersebut. Bergabung dalam care group. Supaya Anda terus diingatkan perspektif Anda. Kalau Anda sendirian, Anda mudah di brainwash dengan media. Harus ada yang mendoakan saudara, mengingatkan saudara, berdiskusi Injil dengan saudara. Saya senang sekali melihat ada beberapa jemaat kita yang mungkin isolasi mandiri atau nggak bisa kemana-mana, dia ada di rumah sakit. Saudara, waktu care group tetap ada Zoom, mereka didoakan, mereka bersama-sama, mereka tidak sendirian. Amin, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, apakah Anda kenal seseorang yang sedang mengalami lembah kekelaman yang bisa Anda bantu? Anda bisa doakan, Anda bisa support supaya mereka tidak sendirian. Ingatkan bahwa gembala mereka, Yesus, bersama dengan mereka. Amin, saudara. Kalau saudara mau merespon ini, angkat tanganmu bersama-sama. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Lembah kekelaman kami serahkan di dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami tahu kami aman bersama dengan Engkau. Kami harus melewati ini semua. Kami mau belajar to move on, to move forward. Tidak lagi dilumpuhkan oleh ketakutan. Karena Engkau bersama dengan kami. Engkau menghibur kami, Engkau melindungi kami. Engkau bersama dengan kami, tidak pernah ditinggalkan. Kami berdoa, biarlah kami tidak berjalan sendirian. Kalau kami kenal seseorang yang mungkin saat ini sedang melewati lembah kekelaman, biarlah kami tidak egois. Kami menjadi penyalur-penyalur anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau dengar doa kami. Kami tidak mau dilumpuhkan oleh ketakutan. Kami sadar bahwa Engkau selalu bersama dengan kami melewati lembah kekelaman itu. Tuhan memberikan perlindungan dan penghiburan. Dan kami mengucap syukur. Kami diingatkan lembah itu gak akan selamanya. Tapi you will bring us to victory. Because victory is ours. Kemenangan itu sudah milik kami. Karena kami lebih dari pemenang. Mari sama-sama saudara, kita arahkan hati dan tangan kita. Kita akan menutup kebaktian ini bersama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan selalu senantiasa memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan memberkatimu sehingga dalam keadaan apapun engkau tetap bersuka cita. Engkau tetap tersenyum dalam damai sejahtera Kristus Shalom. Sehingga dunia di sekelilingmu dapat melihat bahwa Yesus hidup dalam hidupmu. Kiranya Allah Bapa, Allah Putra di dalam nama Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus melingkupimu, menguatkanmu, mendewasakanmu. Dan senantiasa menyertaimu untuk hidup bagi kemuliaannya. Soli Deo Gloria. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara.